Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita saksikan dan kita simak sebuah video pembelajaran tentang listrik dinamis. Selamat menyaksikan. Kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan dengan listrik. Hampir seluruh peralatan teknologi di zaman modern saat ini membutuhkan energi listrik. Tanpa listrik, peradaban manusia mungkin tidak akan seperti yang kita saksikan sekarang ini. Lampu listrik merupakan salah satu peralatan listrik yang menggunakan muatan-muatan listrik yang bergerak, tetapi energi listriknya diubah menjadi energi cahaya. Dari rangkaian itu terlihat bahwa ketika saklar ditutup, muatan listrik mengalir melalui kawat listrik dan menyalakan lampu pijar. Tetapi ketika saklar dibuka, muatan listrik berhenti dan lampu padam. Kawat listrik yang menghantarkan muatan listrik ini disebut konduktor. Rangkaian listrik yang menghantarkan muatan listrik ini disebut rangkaian tertutup. Jadi, pada contoh rangkaian listrik di atas, dibutuhkan listrik dinamis untuk menyalakan lampu pijar. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan studi yang mempelajari tentang muatan-muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Sedangkan arus listrik adalah aliran partikel-partikel yang bermuatan positif pada konduktor dalam rangkaian tertutup. Berapakah biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar tagihan listrik setiap 1 bulan? Dan bagaimana cara memperkirakan besarnya tagihan listrik tersebut? Pertanyaan ini akan ditemukan jawabannya dalam pelajaran listrik dinamis ini. Anda akan mengerti cara menghitung besarnya tagihan listrik bila memahami konsep energi dan daya listrik. Dalam listrik dinamis, ada besaran yang menyatakan berapa banyak muatan listrik Q bersatuan kolom atau C yang mengalir dalam satu satuan waktu, T, bersatuan detik atau sekon. Besaran ini disebut arus listrik yang dinyatakan dengan lambang I dan bersatuan ampere, A. Secara matematis, watt arus listrik dapat dinyatakan dengan I sama dengan Q per T. Selain arus listrik, ada juga besaran tegangan di dalam listrik dinamis yang didefinisikan sebagai usaha W bersatuan Joule yang dilakukan untuk membawa satu satuan muatan Q bersatuan kolom atau C. Tegangan listrik ini dinyatakan dengan lambang V dan bersatuan volt. Istilah lain untuk menyatakan tegangan adalah beda potensial. Secara matematis, tegangan listrik dapat dinyatakan dengan V sama dengan W per Q. Dalam pelajaran berikutnya, akan sering digunakan simbol-simbol dalam rangkaian listrik dinamis. Di bawah ini disajikan beberapa simbol lampu. Resistor atau hambatan, resistor atau hambatan geser, ampermeter, sumber tegangan AC, baterai, saklar, voltmeter, lampu. Di bawah ini ada beberapa contoh rangkaian listrik yang sering digunakan beserta simbol yang sesuai dengan peralatan listrik tersebut.
Kedua besaran listrik yang telah ditinjau di atas atau kuat arus listrik dan tegangan listrik dapat diukur secara langsung dan sangat berguna dalam listrik dinamis. Untuk mengukur kuat arus listrik digunakan ampermeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik digunakan voltmeter. Bagaimana cara mengukur kuat arus listrik dengan ampermeter? Untuk mengukur kuat arus suatu rangkaian listrik, ampermeter harus dihubungkan seri dengan rangkaian yang akan diukur. Agar hubungan polaritas ampermeter tidak terbalik, maka kutub positif ampermeter sebagai tempat arus listrik masuk ditandai dengan warna merah atau tanda positif. Sebaliknya, kutub negatif ampermeter sebagai tempat arus listrik keluar ditandai dengan warna hitam atau tanda negatif. Jika kutub-kutubnya terbalik, maka alat ukur itu tidak bisa mengukurnya, bahkan bisa rusak. Bagian-bagian dari ampermeter: kutub positif, kutub negatif, saklar pemilih batas ukur, angka yang ditunjuk jarum, batas maksimum. Untuk mengetahui kuat arus listrik yang sesungguhnya, digunakan hubungan I sama dengan angka yang ditunjuk jarum per batas maksimum dikali angka pada saklar pemilih. Beginilah cara mengukur kuat arus listrik yang dinyatakan dengan lambang I dan bersatuan ampere. A. Hidupkan sumber tegangan. Atur besar hambatan pada hambatan geser. Baca hasil pengukuran arus listrik pada ampermeter. Telah diketahui sebelumnya bahwa untuk mengukur tegangan listrik, kita menggunakan voltmeter. Bagaimana cara mengukur tegangan listrik dengan voltmeter? Untuk mengukur tegangan suatu rangkaian listrik, voltmeter harus dihubungkan paralel dengan rangkaian yang akan diukur. Agar hubungan polaritas voltmeter tidak terbalik, maka kutub positif voltmeter sebagai tempat arus listrik masuk ditandai dengan warna merah atau tanda positif. Sebaliknya, kutub negatif voltmeter sebagai tempat arus listrik keluar ditandai dengan warna hitam atau tanda negatif. Jika kutub-kutubnya terbalik, maka alat ukur itu tidak bisa mengukurnya. Bagian-bagian dari voltmeter: kutub positif, kutub negatif, saklar pemilih batas ukur,
angka yang ditunjuk jarum. Batas maksimum. Untuk mengetahui tegangan listrik yang sesungguhnya, digunakan hubungan V sama dengan angka yang ditunjuk jarum per batas maksimum dikali angka pada saklar pemilih. Hidupkan sumber tegangan. Atur besar hambatan pada hambatan geser. Baca hasil pengukuran tegangan listrik pada voltmeter. Ini penampakan rangkaiannya. Dari tadi mohon maaf saya tidak menjelaskan, saya lupa. Setiap bahan memiliki kemampuan mengantar listrik yang berbeda-beda. Semakin tinggi kemampuan mengantar listriknya, maka dikatakan hambatannya kecil. Semakin rendah kemampuan mengantar listriknya, maka dikatakan hambatannya besar. Contohnya, air yang memiliki hambatan lebih kecil daripada kayu, sehingga air merupakan pengantar listrik yang lebih baik jika dibandingkan dengan kayu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hambatan suatu kawat listrik? Hambatan suatu kawat listrik dapat dianalogikan dengan hambatan lalu lintas di jalan. Selain dipengaruhi oleh jenis jalan, hambatan lalu lintas juga dipengaruhi panjang jalan dan luas jalan yang berhubungan dengan lebar jalan. Hambatan lalu lintas pada jalan berbatu akan berbeda dengan jalan beraspal. Panjang jalan. Semakin panjang jalan, maka hambatan lalu lintas makin besar. Luas jalan. Semakin luas jalan yang berhubungan dengan lebar jalan, maka hambatan lalu lintas makin kecil. Dengan analogi itu, hambatan suatu kawat listrik R juga dipengaruhi oleh hambatan jenisnya, ρ, panjang kawat, L, dan luas penampang kawat, A, yang berhubungan dengan diameter kawat. Hambatan suatu kawat bergantung pada hambatan jenis kawat itu atau ditulis R sebanding ρ. Makin besar panjang kawat, makin besar hambatan listriknya, atau dapat ditulis R sebanding L. Bila luas penampang kawat makin besar, maka hambatannya makin kecil, atau ditulis R sebanding 1/A. Dengan menggabungkan ketiga analisa ini, R sebanding ρ, R sebanding L, R sebanding 1/A, didapatkan bahwa
sama dengan Rho dikali L per A. R. Hambatan kawat listrik, ohm. Rho. Hambatan jenis kawat, ohm meter. L. Panjang kawat, meter. A. Luas penampang kawat, meter persegi. Persamaan ini berlaku bila suhu kawat tetap. Karena penampang kawat berbentuk lingkaran, maka A dapat dinyatakan dalam diameter D sebagai A sama dengan 1/4 pi dikali D kuadrat. Ditinjau dari besarnya hambatan jenis suatu bahan, di alam semesta ini, dari kecil ke besar, ada 4 kategori bahan, yakni superkonduktor, konduktor, semikonduktor, dan isolator. Klasifikasi bahan berdasarkan hambatan jenis. Jika suatu logam diturunkan, maka makin kecil hambatan listriknya, hingga pada suhu tertentu, hambatan logam menjadi 0. Suhu tertentu ini disebut suhu kritis, dan logam yang hambatannya 0 itu disebut superkonduktor. Arus listrik sebagai muatan yang bergerak dalam rangkaian listrik mengikuti suatu aturan yang dikenal sebagai hukum 1 Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Secara matematis, hukum 1 Kirchhoff dapat dinyatakan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sesungguhnya, hukum 1 Kirchhoff ini secara implisit menyatakan bahwa muatan itu kekal atau tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Berapakah kuat arus listrik I pada gambar di samping ini dan kemanakah arahnya? Ini salah satu contoh ya latihan yang bisa diisi. Misalnya kalau kita isi 3 ampere, arahnya misalnya masuk. Nah, salah. Yang benar itu adalah ini. Berapakah kuat arus listrik I pada gambar di samping ini dan kemanakah arahnya?
Jika kita menaikkan tegangan listrik dari suatu sumber tegangan, maka akan tampak bahwa arus listrik yang mengalir melewati suatu hambatan atau resistor akan meningkat pula. Sebaliknya, ketika tegangan diturunkan, arus listrik juga ikut turun. Dari hasil percobaan diketahui bahwa tegangan V bersatuan volt sebanding dengan arus I bersatuan ampere yang disebut hukum Ohm. Secara matematis ditulis sebagai V sama dengan I dikali R. Perhatikan fenomena lampu listrik berikut ini. Mengapa lampu yang disusun seperti gambar A tampak redup, sedangkan lampu yang disusun seperti gambar B lebih terang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami dulu rangkaian resistor yang juga bisa menggantikan rangkaian lampu ini. Rangkaian resistor ini bisa disusun seri seperti gambar A maupun paralel seperti gambar B. Untuk menghitung hambatan pengganti dari beberapa hambatan atau resistor yang disusun seri, perlu diperhatikan rangkaian seri resistor dan perhitungannya dengan hukum Ohm di bawah ini. Dari hukum kekekalan energi dapat diketahui bahwa tegangan total sama dengan jumlah semua tegangan dari masing-masing resistor dan arus I sama di setiap resistor. V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 hingga Vn. Sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2 ditambah I dikali R3 hingga I dikali Rn. Bila Rs adalah hambatan resistor pengganti untuk rangkaian seri, maka V sama dengan I dikali Rs. Sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2 ditambah I dikali R3 hingga I dikali Rn. Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 hingga Rn. Sama dengan sigma Ri dari I sama dengan 1 hingga N. Jadi, hambatan resistor pengganti pada rangkaian seri sama dengan jumlah hambatan dari masing-masing resistor. Bila nilai hambatan semua resistor sama, maka Rs sama dengan N dikali R. Untuk menghitung hambatan pengganti dari beberapa hambatan atau resistor yang disusun paralel, perlu diperhatikan rangkaian paralel resistor dan perhitungannya dengan hukum Ohm di bawah ini. Karena berlakunya hukum kekekalan muatan dapat diketahui bahwa arus yang masuk I sama dengan jumlah arus yang keluar dan tegangan V sama di setiap resistor, sehingga I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 hingga IN.
Bila RP adalah hambatan resistor pengganti untuk rangkaian paralel, maka V per RP sama dengan V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3 hingga V per Rn. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 hingga 1 per Rn. Sama dengan sigma 1 per Ri dari I sama dengan 1 hingga N. Jika rangkaian seri resistor berguna untuk memperbesar hambatan dan membatasi jumlah arus yang masuk, maka rangkaian paralel resistor berguna untuk memperkecil hambatan. Bila nilai hambatan semua resistor sama, maka 1 per Rp sama dengan N per R. Rp sama dengan R per N. Dari persamaan ini terlihat bahwa semakin banyak jumlah resistornya, maka hambatan resistor paralel makin kecil. Rangkaian paralel banyak digunakan pada instalasi listrik rumah agar ketika suatu komponen listrik tertentu mati atau putus, komponen listrik lainnya bisa bekerja. Dengan konsep hambatan pengganti di atas, kita dapat menjelaskan perbedaan terang lampu listrik yang disusun seri dengan paralel. Bila nilai setiap hambatan adalah sama, maka kita dapat melakukan analisis berikut ini. Pada rangkaian seri, kita dapat menghitung besarnya IS aksen sebagai break RS sama dengan 3R. IS sama dengan V per RS sama dengan V per 3R. Karena IS sama dengan IS aksen, maka IS aksen sama dengan V per 3R. Pada rangkaian paralel, kita dapat menghitung besarnya IP aksen sebagai berikut. RP sama dengan R per N. RP sama dengan R per 3. IP sama dengan V per RP sama dengan V per R per 3 sama dengan 3V per R. IP sama dengan IP aksen ditambah IP aksen ditambah IP aksen sama dengan 3 IP aksen. Perbandingan arus rangkaian paralel dan seri menghasilkan IP aksen per IS aksen sama dengan V per R per V per 3R. Sama dengan 3. IP aksen sama dengan 3 IS aksen. Atau IP aksen lebih dari IS aksen. Karena arus pada lampu paralel IP aksen lebih besar daripada arus pada lampu seri IS aksen, maka setiap lampu pada rangkaian paralel lebih terang daripada setiap lampu pada rangkaian seri.
Berapakah hambatan pengganti RG rangkaian di bawah ini bila resistornya bernilai sama? Rangkaian pengganti 1, RG1 sama dengan R ditambah R ditambah R sama dengan 3R. Rangkaian pengganti 1, RG1 sama dengan 3R. Satu per rangkaian pengganti 2, RG2 sama dengan 1 per R ditambah 1 per rangkaian pengganti 1, RG1 sama dengan 1 per R ditambah 1 per 3R sama dengan 4 per 3R. Rangkaian pengganti 2 sama dengan 3R per 4. Rangkaian pengganti sama dengan R ditambah rangkaian pengganti 2 ditambah R sama dengan 2R ditambah rangkaian pengganti 2 sama dengan 2R ditambah 3R per 4 sama dengan 11 per 4 R. Jadi, hambatan pengganti rangkaian RG sama dengan 11 per 4 R. Energi listrik merupakan energi yang paling mudah dikonversi kipas angin, radio. Energi listrik menjadi energi suara. Kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Setrika, energi listrik menjadi energi panas. Radio, energi listrik menjadi energi suara. Mesin cuci, energi listrik menjadi energi gerak. Televisi, energi listrik menjadi energi suara dan cahaya. Lampu, energi listrik menjadi energi cahaya. Monitor, energi listrik menjadi energi cahaya. DVD, energi listrik menjadi energi gerak. Kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Jika kita sering menggunakan setrika listrik setiap hari, maka berapa biaya yang harus kita keluarkan dalam 1 bulan khusus untuk menyetrika? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas, kita harus memahami proses perubahan energi listrik menjadi panas dan cara menghitung besarnya energi listrik serta daya listrik. Dalam rangkaian listrik tertutup, sumber tegangan menghasilkan perbedaan potensial yang cukup besar untuk menggerakkan muatan listrik dari potensial tinggi A ke potensial yang lebih rendah, B. Ketika muatan listrik ini mengalir, muatan-muatan tersebut kehilangan energi potensialnya akibat pertumbukan dengan atom-atom dalam resistor, bahkan terjadi juga dalam konduktor. Kehilangan energi ini muncul dalam bentuk energi panas atau kalor. Perhatikan fenomena aliran listrik dalam rangkaian tertutup di samping ini.
Bagaimana cara menghitung besarnya energi listrik yang menjadi kalor? Untuk menghitung energi listrik yang menjadi panas pada resistor R, digunakan kembali hubungan tegangan V, volt, W, joule, dan Q, coulomb, yaitu V sama dengan W per Q, atau W sama dengan V dikali Q. Karena arus listrik I merupakan muatan Q yang mengalir dalam periode waktu T tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa I sama dengan Q per T, atau Q sama dengan I dikali T. Dari persamaan ini diperoleh persamaan energi listrik. W sama dengan V dikali I dikali T. Dari hukum Ohm, V sama dengan I dikali R, didapatkan W sama dengan I dikali R dikali I dikali T. W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, atau W sama dengan V kuadrat dikali T per R. Bagaimana menghitung daya listrik? Daya didefinisikan sebagai besarnya energi yang dilakukan dalam satu satuan waktu. Secara matematis ditulis sebagai P sama dengan W per T. Karena energi listrik besarnya adalah W sama dengan V dikali I dikali T, maka diperoleh daya listrik sebagai berikut. P sama dengan V dikali I dikali T per T. P sama dengan V dikali I. Daya listrik yang hilang dalam bentuk panas pada resistor R atau daya disipasi dapat diperoleh dari hukum Ohm, V sama dengan I dikali R dalam bentuk P sama dengan I dikali R dikali I. P sama dengan I kuadrat dikali R, atau P sama dengan V kuadrat per R. Dalam satuan internasional, satuan daya adalah watt. Hitung daya listrik dan biaya pemakaian listrik per bulan berdasarkan soal tersebut. Baik, anak sekalian, itu tadi sepintas penjelasan tentang listrik dinamis. Kalian bisa mengulang-ulang dari video yang saya buat ini untuk mempelajari lebih lanjut. Dan akhirnya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik dan dapat bermanfaat ilmunya. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.